sekali lagi kita jangan sampai memberikan panggung kepada orang-orang yang pansos melihat kinerja Kejaksaan Agung yang luar biasa di era Pak Prabowo Subianto. Ya kalau Anda punya kekuasaan dulu ya Anda laporkan. Anda punya bukti, Anda bawa ke aparat penegak hukum. Jangan hanya podcast. Lalu bawa buzzer-buzzernya, bangun opini di media sosial. Itu namanya omon-omon. Omon-omon, itu teh. Jangan kita omon-omon. Kalau Anda menikmati puluhan miliar sebulan, Anda setahun, Anda terima penghasilan dari Pertamina setahun, ya, lebih gede kan penghasilannya Ahok di Pertamina daripada Prof. Darmadian di DPR, betul? Lebih besar penghasilan Ahok di Pertamina jadi Komun atau penghasilan Prof. Darmadi di DPR? Puluhan miliar, Prof. Besar nggak? Nah, jadi gitu. Iya, 60 juta Prof sebulan. Kalau Ahok miliaran. Jadi menurut saya kita jangan mau terjebak dengan opini orang pansos atas kinerja Kejaksaan Agung. Jadi sekali lagi Pak Simon, saya tunggu roadmapnya dengan teman-teman direksi semua, ya. Mari bekerja keras. Sekali lagi, mari kita bersama-sama benahi Pertamina dan mudah-mudahan saya berharap di era Pak Simon betul-betul kita bisa wujudkan swasembada energi. Ya teman-teman, ini yang dikatakan oleh Andre Rosadi ini tentu ya memang benar adanya ya. Bagaimana kalau kita melihat Ahok ketika menghadapi masalah korupsi Pertamina itu yang hampir 1.000 triliun, ya seharusnya ya Ahok itu datang ke kejaksaan membawakan bukti-bukti, bukannya malah koar-koar di media sosial, datang ke podcast yang satu, kemudian pergi ke podcast yang satu, dia marah-marah di sana katanya ada bukti. Itu tidak baik menurut saya. Ya seperti yang dikatakan oleh Andre Rosadi bahwa itu hanya omon-omon ya. Nah, menurut teman-teman seperti apa? Nah, terkait dengan yang disampaikan oleh Andre Rosadi ini ya juga mendapati tanggapan-tanggapan dari netizen ya. Seperti apa? Mari kita simak lagi. Undang Ahok, ayo undang Ahok, kata Oneng, Pret. Ahok ngapain selain ngebacot, omon-omon, marah-marah, maki-maki bapak-bapak? Apa yang dilakukannya? Ada nggak dia bawa data ke aparat penegak hukum? Nggak ada kan? Ngapain dipanggil? Panas kasus Pertamina, Andre Rosiade dan Rike Oneng adu mulut, panggil Ahok ke sini. Rapat kerja Komisi 6 DPR RI yang digelar pada Selasa, 11 Maret 2025 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, berubah menjadi panggung perdebatan sengit antara dua politisi hingga tak segan melontarkan sindiran tajam. Wakil Bener itu Andre Rosiadi, bener. Ngapain undang Ahok? Cuma mau maki-maki orang, nunjuk-nunjuk orang anggota DPR yang terhormat, ya kan? Anggota DPR itu bukan petugas partai. Mirip-mirip Oneng, petugas partai. Kita ini kerja. Ahok itu cuma cari panggung, jangan kasih kesempatan. Kalau benar dia itu bawa bukti, bawa sana ke KPK. Bawa ke sana, ke kejaksaan. Bawa ke polisi, bawa pengacara. Buktikan di situ, lapor. Ngapain pakai petantang-petenteng cari panggung? Jangan kasih kesempatan Ahok. Ya, Ahok is nothing. Ya. Jangan kasih kesempatan Ahok. Ahok is nothing. Ya, semakin seru ya teman-teman kasus korupsi Pertamina ya. Kata Andre Rosiade bahwa Ahok itu hanya bisa omon-omon dan maki-maki orang dan nunjuk-nunjuk. Semakin seru nih teman-teman. Gini ya netizen ya, saya ingin menceritakan apa saja terkait Ahok. Itu selalu jadi kontroversi. Jadi pandangan saya ya, mungkin sama dengan Pak Jokowi, mungkin sama juga dengan Prabowo. Bahwa Ahok ini adalah beban bagi bangsa ini. Dia adalah beban bagi politik kita.
Ada waktunya seorang Ahok itu bisa naik dan besar ketika dia bersama Pak Jokowi. Tapi ketika dia sudah memisahkan diri dari Pak Jokowi dan bersama Megawati, ini blunder. Saudara mungkin masih ingat ya, ketika dia kena kasus ya dan masuk penjara karena menyinggung ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, dan dia berkata bahwa dia nggak dibantu sama Pak Jokowi. Ya, bagaimana mau bantu? Mulutmu adalah harimau bagi dirimu. Anda terlalu sombong untuk mengatakan bahwa Anda salah. Bahkan sampai hari ini, keluar dari penjara, nama baikmu sudah rusak, berantakan. Tetapi apa yang Pak Jokowi lakukan? Kamu diangkat jadi presiden komisaris Pertamina. Tetapi sebelumnya, Anda ditawarkan jadi dirut. Anda sendiri yang mengatakan, saya ditawarin Pak Dirut, jadi dirut. Tapi saya sekarang tidak mau. Saya mau santai, mau main golf, mau belajar piano, mau belajar senam, mau belajar nyanyi, mau belajar meluk and kiss. Itu kan kata Anda. Dan kemudian Anda jadilah seorang komisaris utama di Pertamina. Sampai tiba-tiba Anda mengundurkan diri karena ada pilkada. Ya, ada pilpres disambung dengan pilkada. Anda mengundurkan diri dan Anda berkata apa? Anda menjelek-jelekkan seorang Jokowi. Anda berkata bahwa Jokowi tidak bisa kerja. Gibran itu apa? Mana buktinya orang bisa kerja? Pak Ahok, Pak. Anda sungguh jadi beban bagi Pak Jokowi. Dan ketika Anda memutuskan pindah kepada Ibu Megawati, itu kelegaan bagi seorang Jokowi. Lega rasanya kalau Anda menjauhi seorang Pak Jokowi. Saya juga senang mendengarnya, melihatnya ketika Anda menjauhi Pak Jokowi. Hari ini kasus mafia migas muncul dan mencuat. Anda ada di sana. Apa yang Anda lakukan sebagai komisaris utama? Anda tidak bicara lantang seperti saat ini. Ada apa, Pak Ahok? Anda sehat? Apa Anda salah makan obat? Atau Anda salah bergaul dengan nenek-nenek? Hanya Anda yang bisa jawab. Ya. Kemudian rekan Anda, Oneng, bilang, panggil Ahok, panggil Ahok. Kami semua tahu bahwa Anda ini sedang cari panggung. Panggungmu sudah selesai. Sudah tamat riwayatnya. Game over for you. Kenapa saya bicara lantang? Saya adalah Ahoker sebelumnya. Dan saya juga berubah jadi Jokowis. Saya juga muak melihat tingkah Anda. Berteriak sombong. Anda tidak punya apa-apa. Anda menyombongkan diri bahwa Anda jujur. Banyak orang jujur di bangsa ini. Saya kalau dapat kesempatan yang seperti Anda lakukan, saya akan sangat baik memainkan peran saya sebagai pendamping. Bukan jadi beban bangsa ini. Ya, itu tadi teman-teman. Memang sangat disayangkan ketika kasus Pertamina ini mencuat. Kemudian Ahok ya, saya juga salah satu orang yang fans sama Ahok. Yang kita sayangkan adalah dia berkoar-koar di media sosial, bukannya malah datang ke kejaksaan membawa itu bukti-bukti, tapi pergi ke podcast sana, pergi ke podcast sini, dan ini menurut saya tidak pantas ya bagi seorang mantan komisaris ya. Ini sangat disayangkan. Halo, berjumpa lagi bersama saya di sini. Ya, terkait isu atau dugaan korupsi ya, yang nilainya fantastis triliunan di tubuh Pertamina.
pada prinsipnya saya pribadi saya dukung ya, kalau memang itu ada, memang korupsi harus diberantas. Tetapi kali ini saya beda pendapat. Nah, terkait kontroversi dari Basuki Cahayapurnama alias Ahok, ya, yang mantan komisaris utama. Kenapa saya agak sedikit keberatan apa yang dilakukan ya, atau speak up yang dilakukan oleh Ahok? Kenapa? Karena baru sekarang begitu loh. Nah, pada saat beliau menjabat menjadi komisaris utama itu kan itu 4 tahun loh, jangan salah loh. 4 tahun ya, dan dia mengundurkan diri dari tahun 2024. 2024 itu menjelang perhelatan Pilpres ya. Di sini saya pikir kepentingan politik sangat kencang di situ Ahok ya. Kalau memang Anda benar-benar berniat ya untuk memberantas ya atau dugaan korupsi saat itu Anda temukan ya, yang katanya Anda punya banyak bukti, harusnya saat itu sebelum Pilpres itu Anda speak up dong ya. Itu baru benar-benar murni penegakan hukum. Tetapi apabila Anda menyampaikan saat ini Anda speak up setelah setelah Jaksa Agung ya melakukan press release terhadap dugaan korupsi di Pertamina, tiba-tiba Anda muncul menjadi seorang seperti Pala, menurut saya di sini menurut saya Anda bisa dianggap Anda bermain politik ya kan, karena Anda muncul baru saat sekarang begitu loh. Jadi ini poinnya di situ gitu loh. Karena saat ini bagaimana? Saat ini ketika orang rame-rame ya nggak salah juga mereka mendukung Anda, saya yakin. Tapi bagi kita sebagai praktisi hukum, ini menurut saya ada hal yang janggal begitu loh. Jadi dalam hal ini saya tidak membela siapapun ya, saya tidak pro ke siapapun, tapi kita bicara dari dari timing dan peran Anda saat itu sebagai komisaris utama begitu loh. Ingat, Anda 4 tahun makan gaji loh dari komisaris utama, menilainya bukan sedikit, ya kan? Nah, kalau kita tarik kepada pasal 221 KUHP ya, itu kan bisa masuk kategori obstruction of justice ya, yang salah satu ayatnya tuh itu terkait menyembunyikan dugaan tindak pidana. Anda bisa, mungkin saat itu Anda tahu siapa pelakunya, kenapa Anda nggak kasih tahu? Oh, ini di Pertamina terjadi dugaan bla bla bla. Ya mungkin setidaknya di internal Anda mungkin pernah menyampaikan kepada direktur. Tapi kalau direktur utama yang nggak gubris, ya Anda speak up saja. Pasti publik dukung Anda gitu loh. Nah, kenapa baru sekarang? Itu pun bukan Anda yang mendahului menyampaikan speak up masalah isu korupsi itu, tapi setelah Jaksa Agung memberi pengumuman ya terhadap ke publik terkait dugaan korupsi itu, menurut saya di sini Anda bermain politik. Jadi maksud saya teman-teman, isu Pertamina ini apa yang dilakukan Ahok itu bukan lagi soal penegakan hukum murni, tapi ada politik hukum di sana. Jadi kita harus jeli melihat ini. Jadi menurut saya ya Jaksa Agung ya wajib panggil Ahok juga, harus panggil Ahok karena katanya dia punya bukti, ya kan? Terus dicerca juga, kenapa anak saat itu Anda nggak kasih tahu? Anda kan tahu ada isu korupsi. Kenapa baru sekarang? Setelah kami dalam tanda kutip Jaksa Agung menyampaikan ke publik bahwa terjadi dugaan korupsi di sana, baru Anda muncul begitu loh. Jadi menurut saya ya ini politik hukum yang sangat kencang. Ya Ahok, ingat waktu Anda mengundurkan diri dari Pertamina waktu itu bukan karena kasus isu korupsi ini loh. Tapi waktu itu menjelang Pilpres karena Anda mendukung salah satu paslon saat itu ya. Ya, kira-kira begitu. Anda mengundurkan diri secara baik-baik. Nah, sekarang ya giliran saat ini ya, ketika Jaksa Agung ya menyampaikan bahwa ada isu korupsi di Pertamina, tiba-tiba Anda muncul dengan berbagai data segala macam. Hello, kenapa nggak dari dulu, bro? Lo Anda makan gaji lo 4 tahun dari Pertamina, itu bukan sedikit loh. Ya. Atau secara tidak langsung mungkin Anda juga menikmati dari hasil-hasil dari korupsi itu. Kan bisa saja kan? Pendapatan dari sana kan, karena Anda nggak kasih tahu. Kira-kira begitu. Ini pemahaman hukumannya. Saya tidak punya kepentingan apapun. Jadi ini isu politiknya sangat kencang. Jadi bukan lagi penegakan hukum murni loh. Ini bagi sebagian kita praktisi hukum mengatakan seperti itu. Terima kasih. Ya, Ahok dan politik hukum. Berbicara tentang Ahok tentu ya sebelum kasus kasus Pertamina ini mencuat, tentu banyak yang suka dengan Ahok ya, termasuk saya sendiri. Namun setelah kasus Pertamina itu mencuat, ya Ahok seperti pahlawan kesiangan. Ya boleh katakan bahwa ini politik hukum seperti yang disampaikan oleh abang kita ini.
Ya, pertanyaan saya kenapa baru sekarang Ahok muncul? Kenapa baru sekarang Ahok baru sampaikan ya pada saat dia menjabat sebagai komisaris utama selama 4 tahun itu dia ngapain saja? Ngapain saja? Kenapa dia tidak speak up ketika itu? Kenapa setelah jaksa menyampaikan terkait dengan korupsi Pertamina ini baru si Ahok nongol, baru si Ahok muncul, ya inginnya mau menjadi pahlawan kesiangan, tapi sudah terlambat, ya sudah keburu sore. Jadi memang sangat disayangkan, ya sangat disayangkan. Ya memang semenjak Ahok ini bergabung dengan PD Perjuangan, ya agak lain memang ya, memang agak lain. Coba komentar teman-teman terkait dengan aksinya Ahok ini seperti apa? Saya yakin pasti akan ada yang bilang ini pasti ternaknya Mulyono ini nih. Ya, pasti ada yang bilang Ahok itu ijazahnya asli. Lalu Mulyono itu ijazahnya apa? Pasti ada yang komen seperti itu.